Halo teman-teman, perkenalkan saya Said Ajar, mahasiswa dari Universitas Labuan Batu, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi dari kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja masuk dalam pembahasannya. Relasi dan fungsi sebagai fondasi matematika. Topik-topik ini adalah pilar fundamental dalam matematika yang membentuk dasar bagi banyak konsep lanjutan. Memahami relasi dan fungsi bukan hanya tentang menghafal definisi ya teman-teman, tetapi juga tentang melihat bagaimana mereka berlaku dalam dunia nyata dan berbagai disiplin ilmu. Apa sih relasi itu? Definisi dan konsep dasarnya. Relasi adalah hubungan antara elemen-elemen dari dua himpunan. Secara sederhana nih, relasi menunjukkan bagaimana elemen-elemen dalam satu himpunan saling berhubungan dengan elemen-elemen dalam himpunan lain. Sebagai contoh, jika kita memiliki himpunan A dan himpunan B, relasi dari A ke B adalah kumpulan pasangan berurutan AB, di mana A adalah elemen dari A dan B adalah elemen dari B. Dan A memiliki hubungan tertentu dengan B. Penting untuk diingat bahwa dalam relasi, satu elemen dari himpunan pertama bisa berhubungan dengan lebih dari satu elemen di himpunan kedua, dan juga bisa tidak berhubungan sama sekali. Mengapa sih relasi itu penting? Di sini ada 3 studi kasus sederhana ya teman-teman. Yang pertama, pemodelan data. Relasi memungkinkan kita untuk memodelkan hubungan antara data dalam basis data, seperti hubungan antara pelanggan dan produk yang mereka beli. Yang kedua, di sini ada analisis keterkaitan. Dalam statistik, relasi membantu kita menganalisis keterkaitan antara variabel, misalnya hubungan antara curah hujan dan hasil panen. Yang ketiga, di sini ada grafik jaringan. Relasi adalah inti dari grafik jaringan yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan sosial, jaringan komputer, atau rute transportasi. Di sini ada contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini disebut dengan adalah teman dari. Bayangkan himpunan orang-orang di sebuah kelas. Relasi adalah teman dari akan menghubungkan setiap siswa dengan teman-temannya. Satu siswa bisa memiliki banyak teman, dan satu teman bisa dimiliki oleh banyak siswa lain. Ini adalah contoh relasi yang tidak selalu satu ke satu. Yang kedua, memiliki sebagai peliharaan. Himpunan memiliki pemilik hewan peliharaan dan himpunan hewan peliharaan. Seorang pemilik bisa memiliki lebih dari satu hewan peliharaan. Misalnya, jika diadopsi bersama, bisa dianggap dimiliki oleh beberapa orang. Ini juga menunjukkan fleksibilitas relasi. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa relasi ada di mana-mana dalam interaksi kita dengan dunia. Nah, di sini ada 3 representasi relasi. Yang pertama bisa dengan himpunan pasangan berurutan. Cara paling dasar untuk mempresentasikan relasi adalah sebagai kumpulan pasangan berurutan XY, di mana X adalah elemen dari himpunan pertama dan Y adalah elemen dari himpunan kedua. Misalnya nih, jika relasi lebih kecil dari antara 12 dan 23, maka himpunan pasangannya adalah 12, 13, dan 23. Yang kedua bisa dengan diagram panah. Diagram panah menggunakan oval untuk mempresentasikan himpunan dan panah untuk menunjukkan hubungan antara elemen-elemennya. Setiap panah berasal dari elemen himpunan pertama dan menunjuk ke elemen himpunan yang terkait. Ini sangat intuitif dan mudah dipahami secara visual ya teman-teman. Yang ketiga bisa dengan koordinat Kartesius. Untuk relasi numerik, kita dapat mempresentasikannya pada bidang koordinat Kartesius. Setiap pasangan berurutan XY menjadi sebuah titik pada grafik. Ini sangat berguna untuk visualisasi relasi matematis dan fungsi. Nah, kita masuk ke apa sih itu fungsi, definisi, dan syarat khususnya. Fungsi adalah jenis relasi yang sangat spesifik, di mana setiap elemen dari himpunan pertama itu disebut domain, dihubungkan dengan satu elemen dari himpunan kedua disebut dengan kodomain atau range. Ini adalah perbedaan kunci antara relasi dan fungsi ya teman-teman. Dalam fungsi tidak ada elemen domain yang memiliki lebih dari satu pasangan di kodomain. Setiap input hanya menghasilkan satu output. Fungsi dapat dianggap sebagai aturan atau mesin yang mengambil input dan menghasilkan output yang unik. Di sini ada cara membedakan relasi dan fungsi, yaitu dengan kunci pemahaman. Fungsi yaitu setiap elemen domain harus memiliki pasangan di kodomain, lebih terstruktur dan memiliki aturan yang ketat.
Sedangkan relasi, setiap elemen domain boleh memiliki lebih dari satu pasangan di kodomain. Ada elemen domain yang tidak memiliki pasangan di kodomain dan lebih umum dan fleksibel. Nah, intinya ya teman-teman, semua fungsi adalah relasi, tetapi tidak semua relasi adalah fungsi. Syarat tepat satu pasangan adalah pembeda krusial. Di sini bisa teman-teman lihat contoh dari diagram panah yang tadi kita jelaskan, yang tadi kita lihat ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh fungsi dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada dengan harga bergantung pada jumlah. Jika Anda membeli apel, harga total yang harus dibayar adalah fungsi dari jumlah apel yang Anda beli. Setiap jumlah apel adalah input akan menghasilkan satu harga total yang spesifik, yaitu outputnya. Yang kedua, suhu udara bergantung pada waktu. Pada hari tertentu, suhu udara di suatu lokasi adalah fungsi dari waktu. Pada setiap titik waktu itu input, akan ada satu suhu udara tertentu, itu output. Yang ketiga, jarak tempuh bergantung pada waktu dan kecepatan. Jarak yang ditempuh oleh mobil dengan kecepatan konstan adalah fungsi dari waktu tempuhnya. Setiap durasi waktu itu input akan menghasilkan satu jarak tempuh yang unik, yaitu outputnya. Nah, di sini ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif, yaitu satu-satu. Setiap elemen domain memiliki pasangan berbeda di kodomain. Tidak ada dua elemen domain yang memiliki pasangan yang sama. Contohnya, setiap orang punya handphone sendiri-sendiri. Yang kedua, fungsi surjektif atau pada. Setiap elemen di kodomain memiliki setidaknya satu pasangan di domain. Contohnya, semua kursi di bioskop terisi penonton. Yang ketiga, ada fungsi bijektif, yaitu korespondensi satu-satu. Fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif, setiap elemen domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain, dan setiap elemen kodomain memiliki tepat satu pasangan di domain. Contohnya, setiap orang punya tiket konsernya sendiri-sendiri. Nah, kesimpulan dari relasi dan fungsi yaitu bisa memahami relasi dan fungsi adalah langkah penting dalam perjalanan matematika. Relasi adalah fondasi yang lebih luas, sementara fungsi adalah jenis relasi yang lebih terstruktur dengan aturan khusus. Relasi menghubungkan elemen dari dua himpunan. Fungsi, relasi di mana setiap input memiliki tepat satu output. Dengan menguasai konsep-konsep ini, kita bisa memiliki alat yang kuat untuk menganalisis pola, memodelkan fenomena, dan memecahkan masalah dalam berbagai konteks. Nah, demikianlah pembahasan saya tentang materi relasi dan fungsi. Semoga teman-teman bisa mengerti ya.